Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Oke, materi yang pertama adalah materi teknikal. Teknikal yang akan kita baca adalah bagaimana cara baca candle. Kemudian nanti bagaimana membaca arah market. Kemudian bagaimana menentukan titik entry. Kemudian bagaimana kita menentukan exitnya atau targetnya. Exit ini nanti bisa untung, bisa rugi. Exit itu bagaimana cara kita keluarnya ya, apakah nanti profit, apakah rugi ya. Sehingga nanti kita harus tahu di mana kita keluarnya, di mana exitnya. Yang pertama kita awali dari cara baca candle dulu ya. Cara baca candle ini berkaitan dengan karakternya ya, berkaitan dengan satu persatu membaca pergerakan candle dan karakter apa yang kita bisa dapatkan, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari pergerakan candle yang ada di sana. Yang pertama kita tahu dulu komponen candlestick dulu, Kita awali dari komponen candlestick dulu. Komponen utama candlestick ada 4, ada open, ada high, ada low, ada close. Ada open, ada harga tinggi, ada harga terendah, ada harga close. OHLC. Ini adalah komponen utama dari candlestick. Sehingga harus tahu kapan pasar ini dibuka dan ditutup ya, minimal kita sedikit banyak harus mengetahui historinya ya, bagaimana market ini dibuka dan ditutup. Saya contohkan seperti ini yang pertama warna merah, yang kedua saya contohkan yang warna hijau, yang kedua saya contohkan warna hijau. Ini saya balik posisinya, saya taruh begini ya, dengan posisi candle yang panjang sumbunya ya. Kita awali dulu yang pertama dari komponen candlestick. Yang pertama open ya, di mana harga pembukaan. Kalau kita baca candle sebelumnya, kalau candle running ya harus tahu di mana bukaan, di mana tutupan. Membaca candle kita lihat warnanya dulu. Ini warnanya apa sekarang? Misalkan warnanya merah. Artinya kalau warna merah, open selalu berada di body yang atas. Ini opennya. Kemudian high-nya selalu, namanya high itu selalu di tertingginya, sumbunya. Low-nya selalu di sumbu atau body yang paling bawah. Ini low. Nah sekarang kalau masih running berarti belum tutup, masih jalan ya, nanti running masih jalan. Artinya walaupun running, kalau warna merah artinya open selalu berada di body yang atas. Open selalu berada di body yang atas. Kemudian kalau ditutup dalam posisi seperti ini, maka di sini close-nya. Body yang di bawah ini adalah close untuk warna merah. Nah, bagaimana setting warna merah kemarin sudah dibahas di materi teknis berkaitan dengan MetaTrader. Merah ini melambangkan harga yang turun, hijau melambangkan harga naik. Sehingga harus diingat yang paling pokok, harga pembukaan ketika warna merah selalu berada di atas, body yang di atas. Sedangkan yang berwarna hijau, pembukaan selalu di body yang bawah. Ini opennya di sini. Low-nya, rendahnya di sini, high-nya di sana. Tutupannya di mana dia terakhir ditutup ya. Kalau ditutup di sini berarti ini close-nya. Bisa jadi nanti lebih di atas atau lebih di bawah. Yang pasti ketika dia turun melewati open di bawahnya open, maka berubah menjadi warna merah. Demikian juga untuk yang merah ya. Ketika merah ini awalnya opennya berada di sini,
posisinya marketnya yang running berada di atas misalnya, maka warnanya bukan merah, warna hijau. Kenapa? Karena open di bawah running, opennya masih di bawah running. Kalau open di bawah running, maka posisinya nanti seperti ini. Harga pembukaan di bawah harga running, maka akan berwarna hijau. Nah, contohnya. Contoh yang sekarang, nah sekarang perhatikan. Yang masih running, ini artinya pembukaan pasti di bawah, di body yang bawah. Ini opennya adalah harga pembukaan. Ini open. Harga low-nya di mana? Low-nya di sumbu kecil yang bawah itu ya, mendekati sama dengan bodinya ya. Kita anggap sama karena berdekatan. High-nya di mana? Sementara high-nya berada di sini karena masih running belum selesai. High-nya di situ ya. Di 1972.51 ya. Karena ini belum tutup, maka kita bisa geser di situ. Nah, kita bisa geser di situ. Mouse pointernya kita bisa arahkan karena ini naik berarti di ujung atas. Oke, nanti di situ akan ada. Di situ akan ada open 1971,02 ya, di bawah itu body yang di bawah itu di 1971,02. High-nya harga tertinggi puncaknya harga tertinggi berada di 1972,46. Low-nya 1970,91. Sekarang ada close ya. Close-nya 1971,98. Close ini yang dimaksud adalah yang sekarang running. Ya, 1972,24. Sekarang masih running. Ini close-nya. Dalam artian sekarang yang running posisinya di situ. Karena nanti kalau misalkan masih tutupnya di atasnya, berarti dia akan bergeser lagi. Perhatikan ini 1921 ya, nanti akan bergerak lagi kalau kita sorot lagi, arahkan lagi, nanti akan berubah lagi ya, mengikuti kondisi yang terbarunya. Ini penting karena nanti untuk mengetahui prosesnya, bagaimana market itu bergerak sebelumnya. Nah sekarang yang sebelumnya, yang di candle ini. Yang di candle ini kalau kita amati ditutup dengan posisi warna hijau di sana ya. Saya akan coba buat highlightnya. Di mana bukaannya open selalu berada di bawah karena warna hijau, maka opennya di bawah. Ini opennya, harga pembukaan. Kemudian high-nya di mana? High-nya itu di puncak di sini. Ini adalah high-nya. Kemudian berikutnya apa? Ada low ya, low-nya di mana? Harga terendahnya di mana? Di sini adalah low-nya. Low-nya di sini, kemudian close-nya di body yang di atas ya, di sini. Close-nya di sini. Nah, sekarang prosesnya bagaimana? Apakah tiba-tiba begitu ganti candle langsung naik? Enggak ya. Karena di bawah ada sumbunya, maka sebelum naik dia turun dulu. Turun sampai di di harga ini 1968.49. Ketika turun di sana tidak mampu bergerak lagi ke bawah, ditolak lagi oleh buyer. Sumbu ini adalah penolakan buyer. Jadi ditolak oleh buyer terus menolak sampai di atas. Ya, awalnya warnanya merah karena melewati harga pembukaan, maka berubah menjadi warna hijau. Perhatikan yang sekarang lagi running. Ini nanti kalau dia bergerak di bawah harga opennya, maka akan berubah menjadi warna merah. Nah tadi prosesnya setelah ganti candle ini naik kecil sebentar, kemudian naik turun sebentar, kemudian naik sampai di ujung tadi ya, di ujung high-nya ini. Kemudian ditolak oleh seller, ditolak ini. Jadi ini penolakan seller. Kalau kita amati di time frame kecil, maka ini turun sumbu ini adalah seller atau warna merah. Coba perhatikan di M1. Kalau kita lihat di M1, perhatikan yang tadi bergerak sumbu tadi, ini adalah warna merah-merah ini. Nah, merah-merah ini. Sehingga sumbu yang muncul di atas artinya penolakan seller ya. Seller muncul di sana. Kalau sumbunya di bawah berarti buyer. Ya, kita